Terima kasih Pak Wagub yang sudah memberikan pengantar, sambutan, juga arahan tentang pengelolaan data. Nah, Ibu-Ibu sekalian, kita masuk di sesi literasi digital. Sudah hadir di forum Zoom ini dua narasumber yang sangat istimewa. Saya ingin menyapa sekaligus cek sound begitu ya. Apa kabar Pak Gatot Sandi? Apakah suara saya bisa didengar aman Pak? Aman Pak, luar biasa. Aman. Terima kasih ya. Nanti Bapak di sesi pertama ya. Di sesi pertama siap. akan berbicara tentang etika berdigital dan berbudaya dalam berdigital. Baik, segera kita mulai. Ini luar biasa peserta kita. Dan ini akan terus bertambah partisipannya karena berasal dari kabupaten yang istimewa ya, ada dari Bondowoso, ASN di Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Pamekasan. Nah, dari beberapa ini saya mengikuti media-media sosialnya, terutama Instagram yang Banyuwangi ini media sosialnya luar biasa, update-nya keren-keren ya, nanti bisa sharing. Nah, Ibu sekalian, para peserta literasi digital, Ibu Bapak merupakan bagian dari 24.000 ASN di pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengikuti literasi digital selama 4 hari. Ya, Ibu Bapak ada di sesi yang terakhir, sesi 8. Ada 24.000. Sekaligus ini merupakan pertama kali hemat saya sebagai Wijaiswara semenjak 12 tahun yang lalu ada literasi yang begitu masif, 24.000 tersedia untuk ASN. Ini seri yang ke-8. Nah, sebagai pengantar diskusi tentang latar belakang kenapa perlu literasi, ada Tor yang masuk, izin menyampaikan sebentar. Bahwasanya Ibu-Bapak sekalian, 80% masyarakat Indonesia itu memiliki smartphone atau HP. Saya ulangi, 80% masyarakat kita memiliki HP. Nah, memiliki HP ini 80%. Tapi jumlah HP-nya melebihi dari jumlah penduduk. Kenapa? Karena satu orang bisa memiliki 2 atau bahkan lebih HP ya. Karena untuk tuntutan kerja, tuntutan studi, dan seterusnya. Sehingga jumlah HP-nya melebihi jumlah penduduk. Ini potensi yang luar biasa. Nah, yang 85% masyarakat Indonesia memiliki laptop atau PC. Jadi untuk tugas, untuk studi, untuk bisnis itu dengan laptop. 74% wilayah Indonesia itu sudah terkoneksi dengan WiFi. Ya. WiFi-nya dan kencang ya. Baik itu di bandara, di alun-alun, di sekolah, di ruang-ruang publik, ya, di tempat-tempat pelatihan, di hotel, bahkan di warkop-warkop itu dapat dipastikan free wifi. Nah, itu adalah potensi yang luar biasa bagaimana literasi digital ini dibutuhkan. Sayangnya, menurut catatan dari Kominfo juga, 40% dari itu sukanya itu melihat hal-hal yang tidak produktif. Ya boleh sih, sekali-sekali, tapi kalau kebablasan kan juga nggak produktif ya, 40% ya. Bahkan sekian persennya itu suka situs-situs yang sama sekali nggak produktif, bahkan harus dihindari. Pornografi, judi online, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu data keseluruhan. Nah, sekarang masuk ke data ASN yang menjadi target daripada literasi digital ini ya. Jumlah ASN kita sekitar 4,2 juta. Data yang ada di kami ya, 1,8 juta itu tahu digital. Kemudian yang setengah juta, 540.000 itu menerapkan menggunakan digital. Kemudian sekitar 100.000 lebih sedikit itu sudah mampu menggunakan digital, terutama media sosial, untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, tidak saja bagi pribadi, tapi juga institusinya. Nah, lantaran itu di antara potensi yang luar biasa tadi, masih dituntut adanya literasi agar
tadi bisa digunakan oleh ASN untuk lebih produktif lagi menggunakan digital atau media sosialnya. Nah, ketika berbicara media sosial tadi ada 4 kecakapan yang dibutuhkan atau 4 pilar, yaitu kecakapan etik, kecakapan berbudaya dalam berdigital, keamanan digital, kemudian satunya adalah keterampilan, kemampuan menggunakannya. Nah, di sesi pertama sudah hadir Pak Gatot Sandi. Apa kabar Pak Gatot? Saya selalu ya, Pak Gatot. Nah, Pak Gatot nanti akan menyampaikan tentang etik digital ya, bagaimana etika berdigital, etika WhatsApp ya, etika WAG, etika menggunakan akun medsos, Instagram, semua ada etikanya, ada adabnya, dan media-media yang lain. Selain itu bagaimana budaya-budaya lokal bisa dimanfaatkan dengan teknologi di era digital ini. Pak Gatot nanti akan menyampaikan materi itu kurang lebih 45 menit, kemudian setelah selesai akan disampaikan materi berikutnya. Dan bagi para penanya yang beruntung, nah yang beruntung ya, disediakan 2 hadiah dari panitia. Nah, nanti yang siapa itu? Mereka yang mengajukan pertanyaan di kolom chat yang ada di Q&A ya, di Zoom itu bisa digunakan. Mudah-mudahan beruntung ya. Hadiahnya apa? Tunggu aja, tentu kejutan ya. Disediakan 2 saja. Baik, kalau begitu dipersilakan Pak Gatot untuk menyampaikan materi tentang etik dan budaya dalam menggunakan digital. Baik, terima kasih Pak Heri atas pendampingannya yang luar biasa. Satu kalimat pembuka untuk rekan-rekan semuanya. Jika kita bukan bagian dari solusi, maka besar kemungkinan kita adalah bagian dari masalah. Nah, sekarang kita sedang menghadapi masalah yang sangat besar di hadapan kita sekarang. Apa itu? Yakni transformasi digital. Nah, jadi segala sesuatu akan bertransformasi dalam koneksi digital. Ini tidak bisa kita hindari ya perubahan ini. Dan sekarang setiap harinya, setiap detiknya akan terus berlanjut. Ada pesanan dari Bapak Presiden ya, nasihat untuk kita semua bahwa beliau berpesan agar kita harus membanjiri konten sosial media ini dengan konten kreatif yang mendidik dan menyerukan perdamaian. Nah, kemudian yang kedua adalah internet itu harus berujung kepada produktivitas. Nah, itu 2 hal itu yang tadi saya berikan catatan. Nah, kita tahu ya bahwa sebagai seorang internet user, segala hal yang kita lakukan di internet mempunyai dampak. Nah, salah satu dampak paling utama ketika kita berinteraksi dengan internet adanya terciptanya digital citizenship. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau, kita ada di posisi sebagai warga negara digital. Maka anggaplah ada sebuah negara yang bernama digital dan kita adalah warga negaranya. Kapan kita menjadi warga negaranya? Di detik kita terkoneksi dengan internet. Begitu wifi terpasang, begitu kuota kita klik ya, kita penuhi, maka di detik yang sama kita menjadi warga negara digital. Tanpa disadari, kita memiliki aktivitas yang cenderung kita lupakan bahwa dimanapun, kapanpun, itu ada norma-normanya, ada hukum yang berlaku, meskipun terkadang kita tidak mengetahuinya. Nah, oleh karena itu, sangat penting bagi kita hari ini untuk kemudian mempelajari budaya dan etika digital. Jadi, digital citizenship ini definisinya kewarganegaraan yang otomatis kita dapatkan di detik kita memutuskan untuk menggunakan internet. Ya, ini sebabnya. Akibatnya apa? Akibatnya, segala aktivitas yang kita lakukan akan membuat filter bubble. Filter bubble itu apa? Filter bubble adalah algoritma informasi yang direkomendasikan kepada kita berdasarkan rekam jejak kita di internet. Jadi kalau kita membuka browser
atau sosial media, atau media-media yang lain ya terkait yang terkoneksi dengan internet, maka segala aktivitas kita itu direkam. Karena segala jenis aktivitas itu merupakan data. Ya, sekali kita klik itu ada report aktivitasnya. Ya, kalau kita di browser atau kemudian di laptop kita pribadi, biasanya kalau kita punya pembersih laptop itu ada membersihkan registry. Nah, registry ini adalah pencatatan segala aktivitas kita di laptop kita. Nah, karena laptop kita sudah terhubung atau handphone kita sudah terhubung satu sama lain di seluruh dunia, maka aktivitas yang kita lakukan pun kurang lebih sama, ada catatannya. Nah, catatan jejak kita di internet ini kemudian menjadi filter bubble. Filter bubble adalah algoritma yang direkomendasikan oleh browser kepada kita. Contoh dari filter bubble apa? Contohnya misalkan kita sebelumnya tidak pernah melihat video kucing. Nah, ini ada curhatan nih dari salah satu peserta kemarin ya. Pak Gatot, saya itu nggak begitu suka kucing, tapi satu waktu saya melihat video kucing. Nah, setelah saya selesai melihat video kucing dan memberikan tombol like, itu sepertinya kok ya video kucing itu nggak berhenti gitu direkomendasikan kepada saya. Gitu. Begitu membuka browser Google, hal yang sama juga muncul ya, tentang perawatan kucing, tentang beragam hal terkait kucing. Begitu masuk ke Facebook, kurang lebih sama ya, di reel-nya munculnya video-video kucing. Nah, ini apakah disengaja? Apakah kita memang disettingnya demikian? Jawaban saya adalah ya. Gitu. Memang ya, jadi rekomendasi yang diberikan dari kita ya akibat itu. Jadi itu bukan sebab, itu adalah akibat dari hal yang kita lakukan di dunia maya. Nah, itu kita cerita kucing. Bayangkan ketika yang kita konsumsi atau yang kita cari di dunia maya adalah hal-hal yang lebih buruk dari itu. Ya, bisa terkait pornografi seperti tadi sudah disebutkan, atau hal-hal terkait radikalisme, bahkan ya hal yang lebih ekstrim lagi seperti tindak pidana terorisme. Jadi cara-cara membuat banyak hal gitu ya itu diakses. Nah, ini tentu akan merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, lingkungan, dan negara secara luas. Nah, maka perlu bagi kita untuk menyadari bahwa apa yang kita miliki sekarang ini adalah akibat dari jejak digital yang sudah kita toreh sebelumnya. Namanya filter bubble. Jadi kita nggak akan keluar dari gelembung itu ya. Filter itu penyaring, bubble itu gelembung. Jadi kita nggak akan keluar dari filter tersebut. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari filter tersebut? Ubah ketertarikan kita dengan objek-objek yang lain atau dengan informasi yang lain, maka nanti akan mengikuti. Namun prinsipnya kita akan selalu terkungkung dalam filter bubble kita masing-masing. Ya, jadi bisa dicek tuh dengan rekan di sebelah kita. Coba buka Google, ya rekomendasi apa yang muncul di situ dibandingkan. Nah, itulah hasil dari filter bubble-nya masing-masing. Karena pasti berbeda. Berita yang direkomendasikan berbeda, ya kemudian hal-hal terkait sosial media juga kemudian menjadi berbeda. Filter bubble ini akan menghasilkan efek bernama echo chamber. Ya, jadi ada digital citizenship ya yang merupakan aktivitas kita di internet kemudian menghasilkan filter bubble menghasilkan echo chamber. Echo chamber adalah perilaku ya dalam hal ini pikiran atau pendapat yang kita tunjukkan kepada warganet berdasarkan filter bubble kita masing-masing. Nah, kembali ke contoh di awal, kalau kita suka kucing, nah biasanya kita sharing hal-hal terkait kucing juga, ya perilakunya dan segala macamnya. Nah, kalau kita misalkan tertarik dengan politik, nah maka pemikiran-pemikiran politik ini yang kemudian men-trigger kita untuk membuat komentar, membuat captions, membuat postingan ya di kanal-kanal sosial media tertentu. Nah, itu adalah hasil dari filter bubble-nya. Jadi, mulai dari sekarang, sebetulnya apa yang kita lakukan di dunia maya ini dalam tanda petik by design. Ya harus hati-hati. Jadi sebagaimana benda-benda yang lain yang memiliki potensi negatif dan positif, internet pun sama. Dunia digital pun sama. Ya, kita rekap ya. Awalnya digital citizenship. Menghasilkan apa? Menghasilkan filter bubble. Nah, yang terakhir filter bubble ini menghasilkan echo chamber.
keluar suaranya ya ke banyak pihak ya berdasarkan filter bubble kita masing-masing. Itulah yang terjadi di dunia maya. Nah, apa itu literasi digital? Ya karena tentu ketika kita sudah menjadi warga negara digital, kita harus terliterasi gitu terkait dunia digital itu seperti apa, bagaimana menggunakannya, kapan menggunakannya, dan berapa lama, atau seperti apa tindakan yang bijak yang harus kita lakukan terkait dunia digital. Dari definisinya, literasi digital adalah kemampuan menggunakan TIK, ya, teknologi informasi dan komputer untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Di highlight di sini ada kognitif dan teknis. Ya, kalau hal-hal teknis terkait hardware, software, brainware gitu yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Adrianto. Ya, kalau saya mungkin di level kognitifnya sedikit ya terkait budaya dan etika. Selanjutnya tujuannya apa? Agar berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif SDM di Indonesia, sehingga keterampilannya tidak terbatas pada mengoperasikan saja. Karena cukup mengerikan ketika kita hanya berhenti pada mampu mengoperasikan. Ya, bayangkan ketika anak usia 5 tahun sudah mampu mengoperasikan, tapi tanpa diiringi dengan keahlian kognitif untuk bijak menggunakan gawai yang dimiliki. Atau misalkan usia 40 atau 50 tahun ke atas yang hanya punya keterampilan mengoperasikan. Bisa dibayangkan apa yang dikonsumsi, apa yang dibagi, itu menjadi jauh dari harapan kita bersama. Nah, karena itu penting bagi kita untuk terliterasi secara digital agar kita bisa bijak menggunakan teknologi informasi. Dari data yang dikeluarkan oleh Mendikbud, Kemkominfo, dan The Economist Intelligence Unit, ya, beberapa data kami paparkan. Maraknya penyebaran hoax di tahun 2021, ya, 21 ini 8.878 temuannya. Ya. Yang kedua, status literasi digital di Indonesia ini ada di tingkat sedang. Ya. Ini dari Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2020. Dari skala 1 sampai 5, kita ada di peringkat 3,4. Gitu. Nah, ini cukup lah ya, derajatnya cukup untuk kemudian bisa kita tingkatkan lagi. Nah, namun ada PR bagi kita bersama. Ternyata dari kategori readiness dalam Indeks Internet Inklusif ya 2021, kesiapan masyarakat untuk menghadapi transformasi digital ini masih perlu ditingkatkan. Kalau dibandingkan dengan 120 negara di dunia, kita ada di peringkat 74. Bukan yang terburuk, namun juga masih belum untuk menjadi yang terbaik, yang betul-betul ready gitu masyarakatnya untuk siap. Untuk itulah program ini kita luncurkan ya bersama. Terakhir adalah daya saing digital kita masih tertinggal. Kita ada di urutan ke-56 dari 63 gitu. Jadi kalau dari kesiapannya kita ada di level menengah, namun dari daya saingnya artinya produktivitas kita dalam menggunakan gawai digital atau perangkat digital ini daya saingnya cukup rendah kalau di sini ya. 56 dari 63. Ya, ini dilansir dari Digital Competitiveness Index tahun 2020. Sehingga ini kembali menjadi PR kita bersama agar kita bersemangat ya. Memang ini tidak mudah ya, tidak ada yang mengatakan bahwa perubahan itu mudah. Ya, ketika kita lahir di dunia ya dari rahim dunia rahim kemudian ke dunia nyata itu juga perubahan ya, dan itu sulit, namun bukan berarti impossible atau tidak mungkin untuk dilakukan. Sehingga penting untuk memahami 4 pilar ini. Yang pertama adalah digital skills, yaitu memahami perangkat keras dan lunak TIK serta sistem operasinya seperti apa. Nah, yang kedua adalah keamanan digital atau digital safety. Fokusnya atau definisinya adalah mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Lalu ada digital etik, di mana kita wajib menyesuaikan diri dan mampu berpikir rasional ya, dan mengutamakan netiquette, sehingga ketika kita menggunakan sosial media, WhatsApp, Instagram, dan seterusnya, netiquette ini tetap digunakan. Apalagi kita secara umum ya terikat oleh etika ketimuran. Dan terakhir adalah digital security ini ya, harap diedit nanti kita edit ya. Ini terkait keamanan digital. Itu meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan dan keamanan data pribadi.
Kita mulai dengan budaya digital, ya, dan mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gatot Sandi. Saya adalah seorang digital content practitioner. Jadi saya membuat konten digital, baik itu sifatnya visual maupun audio dan visual. Ya, secara profesi, saya memiliki 3 profesi, ada voice over talent, kemudian storyboard artist. Jadi kalau voice over talent ini saya mengisi suara untuk beragam program, baik itu yang animasi ataupun non-animasi. Dan storyboard artist saya memastikan kurikulum atau rencana pembelajaran itu mampu terimplementasikan dalam format video digital, baik yang animasi maupun non-animasi. Jadi saya membuat perencanaannya dalam bentuk storyboard. Dan kemudian saya juga adalah seorang learning content presenter talent. Jadi kalau ada konten pendidikan atau konten pembelajaran, maka sama seperti sesi kita hari ini, saya mempresentasikan. Saya lulusan administrasi bisnis dari Universitas Padjadjaran. Ya, kalau ada alumni, halo ya rekan alumni. Dan ini sedikit sertifikasi dari saya. Beberapa proyek sudah saya laksanakan ya terkait digital content creations ini. Ada dari BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, Bank BTPN, LKPP, Bank BNI, dan PT Cita Rasa Prima. Ya, keseluruhannya merupakan konten pembelajaran digital yang ada di Learning Management System Corporate University mereka masing-masing. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di budaya digital. Yang pertama adalah apa yang terjadi ketika kita tidak memfilter konten yang kita konsumsi di dunia digital. Yang kedua adalah mengapa ada konten yang buruk di dunia maya. Dan yang terakhir adalah bagaimana spirit value dari Pancasila ini mampu menjadi landasan bagi kita bersama untuk dapat bijak beraktivitas di sosial media secara spesifik ataupun aktivitas kita di dunia maya secara umum. Nah, dari definisinya, digital culture adalah seperangkat set dari nilai atau kepercayaan, asumsi, dan simbol yang menjadi cara perusahaan dalam melakukan bisnis digital melalui kolaborasi, penciptaan kreativitas dan inovasi, dan melalui strategi digital. Jadi budaya digital ini sebetulnya terbentang sangat luas, ya, tidak hanya tentang sopan santun di dunia maya saja, tapi terkait bagaimana menjadikan dunia maya ini menjadi ajang, lahan bagi kita untuk mengkreasikan banyak hal. Ya, tidak hanya konten video, bisa juga konten seni atau arts. Ya, kita tahu sekarang banyak lomba-lomba pembuatan lukisan digital dan segala hal terkait produk-produk digital. E-sport juga sudah mulai diakui, ya. Ini kan sudah masuk ke dalam budaya digital, ya. Sebelumnya belum ada olimpiade olahraga digital, namun sekarang sudah dimasukkan ke dalam tanda petik olahraga, ya. Dan itu bisa kita lihat secara nyata di keseharian kita. Apa yang terjadi saat kita tidak menyaring sebuah informasi? Ada 9 hal penting yang wajib untuk kita ketahui. Karena ke-9 hal ini bisa saja merugikan kita di masa depan. Ya, ketika 9 hal ini salah satunya saja masuk ke delik tuduhan yang ditujukan kepada kita. Yang paling umum adalah hoax. Ya. Hoax adalah berita bohong yang dibuat dengan tujuan jahat. Jadi tujuannya memang tidak ada baik-baiknya, ya, memfitnah seseorang, memberikan berita bohong. Yang kedua adalah hate speech atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah segala jenis komunikasi dalam bentuk ucapan, tulisan, maupun perilaku yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan, ya, dan diskriminatif kepada orang atau kelompok tertentu. Jadi itu ditujukan kepada satu orang ataupun kelompok tertentu. Nah, ini tentu menjadi ancaman bagi kita bersama, ya. Dan yang ketiga adalah cyberbullying, yakni penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk dengan sengaja menyakiti secara psikis, menghina, dan mengancam individu atau kelompok. Jadi, penghinaannya secara psikis, namun ditujukan kepada banyak hal. Bisa jadi ketika kita membuat konten, ya, gaya bicara kita
komentari ya dengan cara yang tidak baik ya, atau mungkin wajah kita, alisnya gimana, hidungnya gimana dikomentarin ya, pakaiannya juga sama ya, mengenakan pakaian apa dikomentarin ya, sehingga komentar-komentar tersebut berefek kepada luka psikis gitu atau luka batin bagi mereka yang dibully secara cyber. Yang keempat adalah misinformasi. Misinformasi adalah informasinya salah, namun tidak sengaja ya dibuat untuk menyebabkan kekacauan. Nah, kabar buruknya, meskipun kita tidak sengaja, kalau ada orang lain yang berkeberatan dengan informasi yang sudah terlanjur kita share gitu ya, kita bagi, maka tetap kita berpotensi terkena delik hukum ya, setidaknya Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik atau perilaku tidak menyenangkan ya. Lalu ada malinformasi. Malinformasi ini peristiwanya benar ya, namun digunakan untuk menimbulkan kekacauan. Bayangkan, informasi yang benar saja berpotensi untuk menimbulkan kekacauan, apalagi informasi yang salah. Nah, maka kehati-hatian ini yang harus selalu kita bangun di keseharian ya, menjadi habit gitu ketika kita memegang gawai, menjadi warning awal gitu. Ada berita, kita tahan dulu, apa yang harus kita lakukan ya, sehingga meskipun berita benar yang kita sharing ini tidak menimbulkan kekacauan. Yang ketiga adalah, mohon maaf, yang keenam adalah salah koneksi. Salah koneksi ini ketika konten dengan gambar, judul, isi itu tidak saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, seperti beragam headline yang kita lihat di media online yang bertebaran ya di browser kita direkomendasikan. Ya, itu sering sekali kita melihat sebuah berita yang tidak terkoneksi tapi ada dalam satu rangkaian, satu tulisan headline. Ya, misalkan si A melakukan X, si B melakukan Y, tapi itu ada dalam satu rangkaian kalimat yang satu kalimat gitu, atau mungkin dalam satu paket headline. Nah, ini kan bisa menimbulkan malinformasi, bahkan misinformasi, ya, hanya demi mendatangkan pundi-pundi uang dari iklan yang ditayangkan dari portal berita tersebut. Ya, nah makanya kita harus berhati-hati betul-betul mengkonsumsi berita ini. Kita pastikan memang perusahaan ataupun kantor beritanya itu kredibel. Yang ketujuh adalah disinformasi. Disinformasi ini informasinya salah, ya, namun sengaja dibuat. Nah, kalau tadi informasinya benar, informasinya salah namun tidak sengaja. Nah, kalau ini informasinya salah dan sengaja dibuat untuk menyebabkan kekacauan. Ya. Yang kedelapan adalah satir. Satir ini tidak ada niat untuk merugikan, namun berpotensi menipu. Ya, jadi niatnya tidak ada untuk merugikan orang lain, tapi berpotensi menipu. Ya, contohnya ketika satu berita kita sampaikan tidak secara lengkap, ya maka ada kriterianya seperti harus benar, harus akurat, dan harus lengkap. Ya seperti kita janjian misalkan, kita ketemuan di mana? Nah, posisi saya ada di Surabaya nih, misalkan di Tunjungan Plaza. Tapi Tunjungan Plazanya di sebelah mana ya? Benar, memang ada di Tunjungan Plaza. Namun tidak lengkap ya. Juga tidak akurat ya karena tidak diberikan secara detail. Nah, untuk yang kita share ke sosial media dan segala macamnya itu juga kurang lebih sama ya, wajib benar, akurat dan lengkap. Yang terakhir nomor 9 adalah informasi sesat yang dipakai untuk membingkai isu atau orang tertentu. Mau deket-deket pilkada serempak, mau deket-deket pilpres, ini wajib ya saya warningkan, hati-hati ya, karena tidak ada isu itu bisa dibikin framing isunya jadi ada gitu. Yang sudah ada itu juga bisa di framing lagi menjadi lebih buruk ya, untuk mendiskreditkan orang atau pihak atau golongan tertentu. Nah, ini wajib menjadi perhatian dan kehati-hatian kita bersama. Jangan sampai kecenderungan kita terhadap banyak hal ya, tidak dilarang ya, kita ada di negara demokrasi, kecenderungan kita terhadap banyak hal itu dibebaskan ya, sejauh tidak merugikan orang lain dan negara tentunya ya. Nah, itu kecenderungan politik, agama, budaya, gaya hidup itu dibebaskan ya. Namun jangan sampai kecenderungan tersebut ya membuat kita menjadi dalam tanda petik
fanatik ya, sehingga melihat kecenderungan orang lain itu sebagai sesuatu yang dianggap salah dan wajib tidak ada. Kembali lagi, pertimbangan harus dilakukan. Nah, dari Kominfo itu sudah merilis ya terakhir dari 23 Maret 2022, totalnya ada 1.600.000 sekian ya terkait konten-konten yang tadi itu ya, ada misinformasi, malinformasi, satir dan seterusnya ya. Ini sudah ada kriterianya masing-masing. Yang tertinggi adalah pornografi. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama ya, karena banyak pihak memandang sebetulnya pornografi ini efeknya terhadap otak ini lebih buruk dibandingkan obat bius. Ya, ada yang bilang seperti itu. Jadi efek untuk merusak otaknya itu lebih buruk dibandingkan obat bius. Nah, maka ini menjadi perhatian kita ya untuk kemudian bisa menangkal, mengurangi, bahkan mudah-mudahan bisa menghilangkan konten-konten ini di masyarakat. Nah, mengapa konten yang buruk itu ada? Mengapa muncul? Ada 3 alasan yang melatar belakangi. Yang pertama adalah tentu saja ekonomi. Ya, motifnya mencari uang untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sama seperti dalam tanda petik oknum ya, portal berita online tertentu yang memberikan headline yang tidak nyambung. Pokoknya judulnya membuat kita tertarik untuk membaca atau membuat kita tertarik setidaknya untuk men-share ya. Men-share berita tersebut. Kan kalau kita share langsung atau kita men-screenshot berita tersebut lalu kita share, maka orang lain akan terpicu ya. Terpicunya bisa macam-macam, bisa terpicu secara positif ataupun terpicu secara negatif. Kalau negatif bisa marah, positif bisa mengapresiasi. Namun intinya setelah itu berita tersebut akan dicari sehingga akan semakin banyak orang yang mengklik. Nah, ini ada motif ekonomi di sana ya, karena iklan itu muncul di sana. Selanjutnya adalah motif politik. Motif ini adalah ingin menjatuhkan kelompok politik tertentu. Ya, negara demokrasi tentu tidak bisa terlepas dari partai politik dan kompetisi ya antar partai politik dan golongan tentu yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga tanpa bermaksud menyalahkan, ini adalah hal yang wajib kita lihat dengan penuh kebijaksanaan. Ya. Yang terakhir adalah adu domba. Jadi kalau motif politik ini motifnya kompetisi, antar golongan. Nah, kalau adu domba ini kelompok tertentu baik itu di dalam maupun di luar negeri yang memang secara sengaja ingin memecah belah masyarakat ya, dengan salah satunya dengan isu SARA. Jadi memang kelompok ini memang tidak ingin Indonesia damai, tidak ingin Indonesia tenang gitu. Jadi segala hal dilakukan agar selalu gaduh ya, selalu terpecah ya, tidak bersatu. Nah, ini tentu wajib ya kita perhatikan. Lalu gimana caranya kita mengecek informasi atau memastikan bahwa informasi yang kita konsumsi itu valid ya? Kita bisa masuk ke Google News atau menggunakan Google News, ketik beritanya, masukkan dan kita nanti lihat berita pertama yang memposting berita tersebut atau siapa saja yang sudah memposting berita tersebut atau seberapa valid berita yang dimunculkan. Dengan menggunakan Google Image pun sama, ketika kita lihat ada meme atau gambar tertentu, foto tertentu ya yang digunakan pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan pihak lain, kita bisa masukkan gambar ini dan melihat siapa orang yang pertama kali mengupload ke dunia digital. Nah, itu bisa ketahuan. Dan itu valid atau tidak. Jangan-jangan memang beritanya valid, namun digunakan untuk framing yang salah. Gitu. Misalkan kejadian kecelakaan yang melibatkan oknum pihak tertentu, sehingga pihak ini didiskreditkan, nah itu muncul lagi misalkan 10 tahun kemudian. Nah, 10 tahun kemudian berita tersebut dianggap terjadi hari ini, padahal itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Nah, ini bisa dilakukan ya. Dan kita tentu punya perangkatnya dengan menggunakan Google Image. Fact check tools dari Google juga bisa kita lakukan ya. Gunakan ketiga tools ini untuk melakukan validasi dan verifikasi ya terkait gambar, berita, video, apapun di internet yang berpotensi menjadikan kita misleading terhadap sebuah informasi. Kominfo juga sudah menyiapkan beragam kanal ya dari Twitter, WhatsApp, Facebook dan website ya berbasis go.id untuk memastikan kita memiliki pilihan ya terkait konten-konten yang ada di dunia digital.
ya yang berpotensi merusak, memecah belah dan seterusnya. Kirimkan konten tersebut dan tunggu respon dari Kominfo yang untuk konfirmasi selanjutnya. Jangan buru-buru membagikannya. Di culture digital atau di digital culture ini bagaimana mengimplementasi Pancasila bagi para digital netizen di Indonesia menjadi sebuah pertanyaan utama. Ya. Jawabannya adalah kita punya 5 sila, ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari ketuhanan yang Maha Esa, mohon maaf, Pak Hari, saya sampai jam berapa? Mohon izin. 10 menit lagi. Baik, terima kasih Pak Hari. Dari ketuhanan yang Maha Esa, kita diharapkan mampu untuk mengakses, mengeksplorasi, dan menyeleksi informasi tentang agama dan kepercayaan dari sumber yang kredibel. Ingat, sumber yang kredibel, yang memungkinkan adanya kajian multiperspektif. Jadi, informasi yang kita dapatkan ini jangan sampai menjadi bahan utama perdebatan, melainkan bahan utama untuk dapat menjadikan kita penuh empati terhadap pihak-pihak lain, golongan lain, agama lain, ya sehingga kita tahu apa perbedaannya dan kita dapat secara bijak mencari atau menyepakati ya beberapa hal sehingga kita bisa berjalan bersama beriringan meskipun dalam bingkai perbedaan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dituntut untuk sadar bahwa warga digital adalah setara, punya hak yang sama, kewajiban yang sama. Itu yang dituntut. Lalu dari persatuan Indonesia, kesadaran dan kebanggaan menjadi warga negara Indonesia dalam dunia digital ini penting sekali untuk kita resapi bersama. Jangan sampai konten-konten di sosial media kita itu diisi oleh hal yang justru mendegradasi negara kita sendiri. Right or wrong, this is my country gitu. Benar dan salah ini negaraku. Kalau sedang bermasalah maka jadilah bagian dari solusinya. Ya, kalau sudah banyak solusi, bikin solusi yang lebih kreatif lagi. Gitu. Jadi jangan kalau ada masalah di negara kita, ya memang negara kita demikian, ya memang begini, apalagi mempromosikan keburukan-keburukan tersebut kepada pihak-pihak dari luar negeri. Nah, tentu hal ini menjadi hal yang tidak produktif ya bagi kita sebagai warga negara. Setiap hal punya sisi positif dan negatif, tinggal bagaimana kita menggunakan dua hal itu untuk menciptakan produktivitas kembali ya. Di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita dituntut untuk sadar dan mengetahui ya dalam mengeksplorasi, menyeleksi dan mengelaborasi informasi publik yang berhak diakses dari lembaga publik sebagai pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitasnya. Dan di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus memiliki kesadaran untuk memahami regulasi, kebijakan tentang ranah digital. Setidaknya pelajari Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi, sehingga kita paham betul rambu-rambunya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di etika digital. Yang pertama adalah digital communications, kemudian yang kedua adalah daftar netiquette, dan terakhir adalah strategi untuk memfilter informasi. Digital communication adalah segala bentuk pertukaran pesan konten apapun yang kita lakukan di dunia maya, ya, sehingga menghasilkan atau menuntut adanya netiquette gitu. Karena etika yang kita ketahui di dunia non digital pun perlu untuk kita miliki etiketnya ya, berkomunikasi sehari-hari dengan ayah, ibu atau kemudian tetangga misalkan, yaitu butuh etika, butuh tata krama. Nah, karena ini komunikasinya di dunia digital, kita butuh tata krama digital. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, sadari bahwa kita semua manusia, bahwa yang berbicara di belakang gawai itu adalah manusia yang nyata, real, yang membutuhkan keinginan untuk dihormati. Sama seperti kita pun ya butuh untuk merasa bahwa saya ini dihormati. Maka sadari hal itu. Yang kedua adalah jadilah terhormat. Sabar dengan kesalahan orang lain, ya jangan dikit-dikit ngetik tipe dikomentarin, ini salah ya, atau perspektif yang berbeda. Serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan ya terkait perkataan maupun penampilan. Jadi ketika kita mengupload sesuatu di sosial media, pastikan ya memang ini ada dalam bingkai kesopanan. Kata-kata yang kita sampaikan sopan, ya penampilan pun kurang lebih serupa. Jaga kata, ya perhatikan kata yang kita ucapkan. Kritis itu boleh, namun jangan merendahkan kapasitas pribadi orang lain. Ya, hormati privasi orang lain.
Hanya karena kita memiliki handphone berkamera, bukan berarti kita bebas ya merekam apapun dan siapapun, lalu menguploadnya ke internet. Jadi tidak sembarangan. Setiap orang punya privasi. Ada misalkan kita lihat bapak-bapak sedang makan, menurut kita cara makannya unik, kita rekam, kita upload gitu. Atau ada anak-anak terjatuh misalkan, kita pikir itu lucu, direkam, diupload. Nah, hati-hati, tidak semua orang nyaman. Dan saya yakin kita pun tidak nyaman ketika kita mengalami satu hal, sedang melakukan satu hal, direkam, lalu diupload ke dunia maya. Jadi, karena orang lain banyak melakukan, bukan berarti kita benar. Ya. Bedakan antara diskusi, debat, dan dialog. Ya, ini sangat penting. Diskusi itu, Anda tahu pemikiran saya, dan saya tahu pemikiran Anda. Goalnya itu. Ya, jadi itu diskusi. Tidak ada yang perlu menang, dan tidak ada yang perlu kalah. Yang perlu adalah dua-duanya tahu apa isi pikiran masing-masing. Ya. Nah, berbeda dengan debat. Kalau debat ini, Anda harus tunduk dengan pemikiran saya. Ya, itu wajib demikian. Orang lain pun demikian, ya. Dia merasa kita itu harus tunduk dengan pemikiran dia gitu. Nah, ini yang membuat tidak produktif ya perdebatan gitu. Yang kita perlu untuk munculkan adalah dialog ya, bahwa kita memiliki kesadaran ya, kita sadar, kita ada di pikiran bersama bahwa pikiran kita itu tidak bisa disatukan. Namun bukan berarti tidak ada hal yang tidak bisa disepakati ya. Maka mari kita coba bersepakat dalam beberapa hal. Quotes, foto, vektor, audio, dan segala konten yang ada di digital dunia digital ini memiliki copyright. Ya, diasumsikan saja ini memiliki copyright. Ya, sehingga kita bisa berhati-hati dalam menggunakan, menyebarkan. Ya, jangan sampai ini quotes orang lain kita akui itu sebagai quotes-nya kita. Padahal itu punya orang lain. Pelajari kemampuan untuk melakukan parafrase dan seterusnya. Jadi outputnya adalah bagaimana agar caption, hashtag, follow atau subscribe kita, likes kita, komen kita itu hanya untuk konten positif. Mengapa? Karena itulah yang kemudian nanti akan direkam oleh internet dan menjadi filter bubble kita. Kalau ini menjadi hal yang captionnya negatif, hashtagnya negatif, follow subscribe-nya negatif, likes-nya, komennya semua negatif, nah maka inilah yang akan menjadi filter bubble kita, sehingga echo chamber yang akan kita bagikan kepada banyak orang yang keseluruhannya negatif. Ya. Baik, apa yang perlu dipertimbangkan? Rumusnya adalah think, ya, berpikir. T-nya adalah true, pastikan informasi tersebut benar dari sumber yang terpercaya. Yang kedua adalah H, ya, atau hurtful di sini singkatannya. Apakah informasi tersebut berpotensi menyakiti pihak lain? Ya, dipertimbangkan. Kalau misalkan beritanya benar, tidak menyakiti, apakah itu menginspirasi? Karena bisa jadi ya sekedar info saja ya, tapi tidak ada inspirasinya sama sekali. Lalu apakah itu perlu? Penting banget nggak sih itu untuk di-share? Kalau nggak penting ya buang-buang kuota, ya buang-buang tenaga, waktu juga gitu ya. Jadi itu perlu kita pikirkan bersama. Terakhir adalah apakah informasi tersebut memiliki dampak yang baik. Tadi sudah dijelaskan, tidak hanya berita buruk, berita baik pun atau berita benar pun, ya mohon maaf kami ralat, berita benar pun belum tentu baik gitu. Ya, jadi perlu berhati-hati. Nah, ini kita bisa berinteraksi dengan peserta. Nanti setelah narasumber kedua. Oke, ya. Boleh. Nah, ini ada paparan ya, statement-statement, rekan-rekan boleh mengisi komentar ya di kolom komentar, diketik saja, diisi saja titik-titiknya. Jadi setelah sesi ini saya pilih saja mau pilih yang mana ya. Saya merasa senang karena titik-titik atau saya akan lebih perhatian lagi kepada titik-titik. Nah, ini bebas. Nanti oleh Pak Hari moderator akan dibacakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Gatot Sandi, luar biasa. Ibu Bapak dan teman-teman partisipan literasi digital. Sekali lagi silakan pergunakan kolom tanya jawab Q&A ya. Nanti akan mendapatkan hadiah dari narasumber yang dari panitia yang terpilih. Nah, tadi luar biasa ya, etika dan budaya di dalam berdigital atau bermedia sosial. Tadi di awal dikatakan bahwa yang jumlah HP itu lebih banyak dari jumlah penduduk.
tentu implikasinya satu orang juga bisa memiliki beberapa akun, ya. Satu orang bisa 2 akun Instagram, bisa lebih dengan nama yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai ASN tentu diperlukan etika, etik, dan budaya ya terhadap menggunakan akun-akun yang kita kelola, terutama yang akun instansi pemerintah. Tadi sudah disampaikan ya, karena bahayanya bukan bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi masyarakat yang lain, efeknya yang lain. Termasuk apa yang kita lihat, tidak kita like lah, kita lihat aja, itu ada algoritma kecerdasan buatan yang memahami orang ini senang lihat ini, tidak kita like. Berikutnya muncul lagi, nanti muncul lagi kayak sponsor itu ngerti apa yang kita pentelengi. Nah itu yang harus hati-hati betul, kita bijak memilih dan memilah akun dengan segala fasilitasnya tadi ya. Sekali lagi tanya jawabnya silakan. Nah saya lihat dari kolom pertanyaan ada cukup banyak ya, tapi akan saya ringkas beberapa di antaranya. Karena seperti pertanyaan Nur Helan ini ya ada 6 pertanyaan, tapi begitu saya baca itu pertanyaannya sudah ada di jawaban ketika narasumber menyampaikan. Jadi nanti materinya akan di-share begitu ya. Dan semua pertanyaannya sebetulnya ada di materi narasumber gitu ya. Mungkin kurang fokus atau apa, tapi ya enggak apa-apa, itu bentuk antusiasme. Ada 6 ya. Nanti kalau saya sampaikan mengulang lagi dari awal nanti. Nah, pertanyaan berikutnya itu yang pertama saya ambil dari Firman L. Gunawan. Ini lebih cocok untuk Pak Gatot kayaknya ya. Nah, era sekarang itu kan era dari Firman L. Gunawan ya. Firman L. Gunawan untuk Pak Gatot, kaitannya sama budaya. Saat ini kan era digitalisasi di mana-mana ya. Era digitalisasi, dampaknya tadi kan ada filter bubble dan echo chamber, betul ya? Dan itu kan privasi mereka. Artinya mereka secara nggak sadar menjebakkan diri terhadap informasi-informasi yang biasa dia lihat. Betul itu privasi mereka, tapi itu akan berpengaruh terhadap pikiran dan cara pandang terhadap apa yang dia lihat sehari dari waktu ke waktunya. Yang semula nggak seneng kucing, begitu yang dilihat kucing kok lucu, akhirnya, "Ma, yuk kita beli kucing." Nah, itu kucing, jangan beli pakaian, apa. Akhirnya itu berpengaruh terhadap pikiran. Nah, pertanyaan menarik, di era digitalisasi yang penuh menjebak orang terhadap apa yang dilihat tadi, bagaimana dia tetap metal tapi juga melek budaya, tradisi kita. Nah, seperti apa? Jadi digital oke, dia paham, teknologi memanfaatkan, tetapi karakter budaya Nusantara kita juga bisa. Tadi kan ada Pancasila nih ya, netizen yang Pancasila diuraikan per pasal, per pasalnya seperti apa. Nah, bagaimana agar menciptakan netizen-netizen yang melek digital tetapi juga melek budaya. Itu dari Firman L. Gunawan. Silakan direspon dulu Pak Gatot. Baik, terima kasih Pak Heri ya. Pertanyaannya baik sekali dari Mas Firman Gunawan terkait bagaimana mengedukasi milenial sehingga materi literasi digital ini bisa diserap oleh mereka, kemudian dalam tanda petik membangun kesadaran dan menjadikan perilaku keseharian mereka menjadi selaras gitu ya dengan manfaat yang dimiliki gitu dari potensi dunia digital. Nah, izin sharing screen. Jadi diketahui mengapa sebuah konten ini kita tahu bisa viral atau kemudian mempengaruhi banyak orang, bahkan menjadi tren nasional ya seperti yang sekarang lagi masih hangat ini ya, Citayam Fashion Week dan seterusnya. Ini karena 4 faktor ya. Yang pertama, jadi ada 4 M ya Mas Firman. M pertama adalah menarik. Jadi kontennya memang harus dikemas secara menarik gitu, dan
perspektif menariknya ini tentu bukan menarik oleh generasi kolonial ya seperti saya, tapi menarik secara bagi generasi milenial. Yang kedua, ini tentu pasti akan menjadi pertanyaan lanjutan ya, konten yang bagaimana yang menarik. Nah, tentu ini menjadi PR kita bersama ya, dan butuh dalam tanda petik riset kecil-kecilan gitu ya oleh kita gitu sebagai orang yang ingin meliterasi banyak pihak milenial gitu dalam hal ini. Jadi perlu ngobrol ya kita kepada mereka. Yang kedua adalah kontennya ini mudah dicerna, nggak perlu berat-berat gitu. Nah, konten yang mudah ini tentu apa ya, kalau dalam bahasa Inggris tuh istilahnya, nah ya bite sized atau seukuran apa, bisa dikunyah gitu. Jadi ukurannya tuh ukuran kunyah gitu. Jadi sendoknya tuh sendok kecil. Jadi bukan materi yang terlalu panjang gitu misalkan ya, pelatihan 3 hari gitu untuk sadar digital. Nah, nanti untuk milenial itu untuk diem itu sulit gitu loh, karena natural mereka adalah bergerak gitu dan mendapatkan hal baru. Ya, maka pastikan bahwa materi yang disampaikan ini materi yang mudah untuk diterima. Yang ketiga adalah bermanfaat ya bagi para milenial. Jadi kita harus selami betul ya, manfaat untuk para milenial ini apa? Apakah konten ini bisa membuat mereka misalkan memiliki uang jajan baru misalkan ya, stimulus-stimulus yang diberikan gitu. Jadi apakah dengan sadar digital ini membuat mereka bisa lebih eksis lagi secara positif misalkan ya. Jadi kita harus menggali perspektif manfaat tersebut. Dan yang terakhir adalah baru menguntungkan. Nah, lawan dari menguntungkan tentu merugikan ya, sehingga kita betul-betul bisa memberikan perspektif literasi digital atau pengetahuan tentang digital ini menguntungkan loh buat kamu gitu ya. Apa sisi menguntungkannya? Bisa dari sisi finansial, bisa juga dari sisi hukum misalkan. Ya, kita diuntungkan dari sisi hukum, misalkan kita memiliki pengetahuan yang cukup sehingga kita tidak terburu-buru menyebarkan 1-2 konten yang sensitif gitu di masyarakat kita. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya dengan 4 prinsip ini ya, pertama menarik, mudah, bermanfaat dan menguntungkan, milenial mampu menyerap informasi selaras dengan kebudayaan tadi ya, disinggung tentang kebudayaan. Jadi artinya kebudayaan Indonesia pun ketika dikemas secara menarik, kemudian mudah, bermanfaat dan menguntungkan, nah maka ini bisa menjadi hal yang bisa dilestarikan gitu. Nah, mengapa dalam tanda petik ya budaya tertentu di Indonesia nih dalam tanda petik juga, mohon izin, belum teroptimalkan dengan baik ya, salah satu penyebabnya mungkin ya dalam perspektif saya pribadi mungkin bukan karena budayanya yang tidak baik, tapi penyajiannya gitu ya, penyajiannya mungkin dianggap kurang menarik oleh milenial atau dianggap terlalu berat gitu bagi mereka untuk berpikir dan dianggap tidak ada manfaatnya, bahkan tidak dianggap memiliki keuntungan. Padahal kalau orang luar negeri melihat budaya kita, wah itu sesuatu yang menarik, mudah, bermanfaat dan menguntungkan ya. Banyak saya kenal rekan-rekan yang menjadi doktor bahkan profesor hanya karena mempelajari satu jenis bahasa di lingkup bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda ini kan luas sekali gitu. Nah, beliau ini meneliti satu jenis bahasa di lingkup suku tertentu saja. Nah, itu hasil penelitiannya itu menguntungkan bagi dia. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kemudian kita bisa lihat secara bersama dalam perspektif yang beragam, sehingga yang ada bukan hanya yes atau no, tetapi apakah ini baik dan mudah gitu untuk dikonsumsi dari milenial. Demikian Pak Heri, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Gatot ya. Satu, bagaimana digitalisasi di ASN yang milenial bisa diterima, semakin metal, tetapi mereka juga melek budaya. Nah, biasanya kalau saya mengajar kelas itu Pak Gatot, misalkan mereka mengerjakan sesuatu, saya tanya asalnya dari mana. Oh, saya dari Bondowoso. Maka tugas saya beri tambahan. Coba cari minimal 3 kesenian tradisional Bondowoso yang ada di sana. 3 kuliner khas Bondowoso. Saya biasanya itu dalam rangka, nah, maka untuk Mas Firman tadi,
Kalau Anda sebagai guru atau sebagai pendidik bisa melakukan hal yang sama kepada murid-muridnya ya. Misalkan muridnya dari Bondowoso ya harus berbeda-beda, itu dalam rangka pengenalan supaya mereka tidak tercerabut dari budaya. Sekarang miris Pak Gatot, permainan-permainan tradisional kita itu banyak yang hilang. Anak-anak nggak tahu, mereka lebih seru main game. Nah, itu kan miris. Jangan sampai kita kehilangan budaya itu. Oke. Ini ada lagi yang menarik ya. Dua penanya, tapi mirip pertanyaannya dari Agung Pribadi, Agung Riyadi dan Mokhtar Ali Farli ya, dari Bondowoso. Nah, ada, mungkin ini cocok untuk Pak Gatot ya, gantian ya. Mungkin ini terkait etik ya. Bagaimana kalau ditemukan akun-akun ASN, PNS yang isi akunnya itu bersifat tidak produktif lah. Dia mengatakan negatif, halus tidak produktif ya. Tidak sesuai dengan fungsi dia ASN, yaitu sebagai pemersatu bangsa, sebagai pelayan publik, kemudian sebagai pelaksana kebijakan. Akunnya itu ya mengkritik atau apa ya menjelek-jelekan instansi atau apa, pokoknya yang hal-hal yang sifatnya tidak produktif. Kira-kira seperti apa? Tentu jawabannya ya harus diliterasi, tapi karena memang mungkin niatnya itu mungkin ada motif tertentu. Nah, seperti apa kalau ditemui seperti akun-akun seperti itu? Atau bisa jadi akunnya kan juga disamarkan, tapi aslinya itu dia ASN. Karena bikin akun kan mudah kan? Fotonya bisa pakai ini, tentu itu melanggar etik. Nah, kalau terjadi seperti itu bagaimana? Ya. Terus ada pertanyaan lagi, cuma lupa saya penanyanya siapa, tapi hampir sama. Bagaimana mengontrol orang tua, yang tentu saja orang tua ini ASN yang bekerja dan anaknya itu mungkin kecil di rumah, kemudian dibina oleh asisten atau siapa, dan dia sudah dipegangi HP ya, mungkin kelas 3 atau berapa pegangi HP, bagaimana mengontrol kalau dia lihatnya itu yang hal-hal yang tidak semestinya. Ada nggak aplikasi khusus untuk mengunci agar dia bisa melihat yang hal-hal yang sesuai dengan usianya. Nah, ini kekhawatiran sebagai orang tua juga sangat mungkin ya. Nah, seperti apa itu Pak? Ganti Pak Gatot ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Heri. Izin untuk menjawab pertanyaan pertama ya, terkait atau pertanyaan kedua terlebih dahulu yang dekat ya, terkait bagaimana mengawasi anak-anak kita. Untuk keprihatinan orang tua kita terhadap aktivitas anak-anak kita di dalam rumah, ya, apalagi ditinggal bekerja, sudah banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Gitu. Artinya kita menggunakan pertanyaan tersebut untuk mencari info aplikasi apapun yang ingin kita dapatkan itu banyak sekali. Ya, jadi bisa ketik langsung tuh di Google tuh, ya aplikasi memantau HP anak misalkan, ya. Atau software memantau HP anak, itu pasti akan ada banyak sekali rekomendasi. Salah satunya adalah Google Family Link, karena kan mau masuk ke aplikasi apapun harus ada emailnya kan. Nah, itu email anak tersebut melalui Google Family Link ini bisa dikoneksikan dengan HP kita, sehingga kemudian kita bisa memantau aktivitas tidak hanya tempat ya lokasi bepergian anak, namun juga apa yang diakses gitu ya dengan menggunakan Google Family Link ini, dan membatasi juga bisa ya, membatasi konten-konten yang akan diakses. Ada juga contohnya misalkan ada Kids Place gitu ya, tempat anak Kids Place. Itu salah satu aplikasi, tapi selain Google Family Link ini umumnya aplikasi tersebut berbayar. Artinya untuk kemudian bisa lebih optimal mengoptimalkan fitur-fiturnya, ya tentu kita harus bersedia berinvestasi ya demi kebaikan anak kita di masa mendatang. Nah, ini secara teknis. Artinya secara teknis bisa dipantau? Ya, jawabannya bisa. Nah, namun apakah dengan orang tua memantau ini anak tidak
apakah anak secara otomatis tidak terpapar oleh konten-konten yang kita khawatirkan? Jawabannya belum tentu, karena anak juga punya teman, ya, dan biasanya kasak-kusuk di antara mereka itu mungkin ya jauh lebih pintar mereka dibandingkan kita dalam mengoperasikan gawai, gitu. Nah, tentu yang harus selalu dibangun adalah kesadaran ya, kesadaran terkait misalkan kalau misalkan kita mengkonsumsi konten-konten pornografi, ini ada tingkat adiksi ya. Nah, adiksi ini kemudian yang bisa menghabiskan waktu. Ya, adiksi ini yang kemudian bisa menghancurkan otak kita gitu. Nah, ketika kita memiliki kesehatan atau adiksi tertentu, tentu ini akan mengorbankan masa depan mereka. Nah, studi kasus atau memberikan contoh-contoh terhadap banyak perilaku-perilaku menyimpang dari anak ataupun orang dewasa. Nah, ini harus kita dalam tanda petik jadikan jadwal khusus gitu di rumah. Terkadang anak itu ya polos saja gitu ya ketika mengakses konten-konten tertentu ya karena hanya atas dasar rasa ingin tahu. Nah, kita sebagai orang dewasa yang sudah bisa melihat banyak hal, sudah mengalami, melihat langsung gitu ya apa yang terjadi ketika satu hal negatif itu dilakukan. Nah, hal ini jangan dijadikan sesuatu yang dalam tanda petik tabu gitu terkait edukasi anak untuk dapat secara bijak melihat konten-konten tertentu di internet. Demikian Pak Heri untuk jawaban yang kedua. Mohon diulang yang pertama itu ketika ASN punya akun yang tidak selaras dengan prinsip ASN gitu ya Pak ya? Iya, jadi ada ASN ya, oknum Ya, ASN oknum, mohon maaf. yang baik itu akunnya asli maupun akun cadangan dia yang dikamuflase, tapi ada orang tahu lah ini punyanya dia gitu ya. Dan isinya itu tidak produktif, dia mengatakan negatif ya, yang tidak selaras dengan tugas fungsi dia sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pemersatu bangsa, kemudian pelayan publik, tapi isinya barangkali mendiskreditkan negara atau yang hal yang tidak produktif, yang tidak sesuai dengan profesi dia. Nah, kira-kira kalau terjadi seperti itu, apakah ada regulasi etik atau apa yang bisa diterapkan kepada yang bersangkutan? Silakan Pak Kadot. Jadi mohon izin menjawab untuk pertanyaan ini akan saya jawab secara normatif umum karena dalam hal ini saya tidak mewakili ASN. Jadi secara prinsip ya yang perlu kita lakukan dan dalam perspektif saya ini bisa ditegur secara langsung ya kalau ini dilakukan oleh kita atau kita tahu bahwa itu dilakukan oleh sobat ASN karena dari perspektif leadership gitu ya atau kepemimpinan apapun yang dilakukan oleh bawahan itu pasti berakibat langsung atau tidak langsung terhadap pemimpinnya. Ini saya tidak membicarakan hal terkait birokrasi ya namun secara umum saja ya. Jadi secara umum di teori kepemimpinan apapun yang terkait hal-hal positif ataupun negatif itu pasti terkait langsung dengan kepemimpinannya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk kemudian bisa aware dan secara tegas mungkin ya langsung memperingatkan. Karena akun seperti apapun selama itu diakses di satu handphone ya, misalkan kita membuat akun A yang isinya normal-normal saja, kemudian kita membuat akun B yang isinya mendiskreditkan banyak pihak. Nah, akun A ataupun akun B meskipun dengan email yang berbeda, selama itu masih diakses di satu gawai yang sama, ya tentu akan dapat mudah dilacak ya. Dan ini jika kemudian diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang gitu, tentu hal ini tidak kita inginkan karena dampaknya bukan hanya pada beliau secara pribadi, namun juga pada lingkungannya ya. Dan tentu ini menjadi keprihatinan bersama dan menjadi awareness bagi kita agar hal tersebut tidak terjadi. Karena sebagai sobat ASN ya, sobat ASN ini adalah model gitu bagi masyarakat umum. Jadi bukan berarti kita bukan berarti kita dilarang untuk berpendapat, namun beda tempat, beda aturan gitu. Ya. Sama seperti ya dimanapun lah di tempat di Indonesia gitu, kita ke Bali, kita ke Ujung Pandang, kita kemana, kita tidak
bisa dalam tanda petik bebas melakukan semuanya dimanapun gitu. Ya, ada etika-etika tertentu yang harus kita hormati gitu. Bahkan orang luar negeri pun memahami hal itu. Ketika datang ke Bali mereka harus seperti apa, ketika datang ke Manado harus seperti apa, misalkan ketika pergi ke Aceh harus seperti apa. Jadi kita terikat selain hukum ya formil juga ada norma yang perlu kita ketahui gitu. Demikian jawaban saya Pak Heri, mudah-mudahan Ya, membantu. menarik sekali Pak Gatot ya. Jadi etika ASN di dalam bermedia sosial tidak hanya etika di dalam digitalnya, tetapi dia itu sebetulnya juga membawa nama institusinya. Nah, tanggung jawab ASN tidak hanya pada dirinya, tapi juga tanggung jawab untuk mengarahkan, membina media sosial yang milik keluarganya, harus beretika. Beberapa waktu yang lalu kita semua tahu ada pemberitaan jabatan suaminya dicopot gara-gara media sosial istrinya. Nah, itu yang tidak sesuai dengan kapasitas. Jadi mohon izin Pak Heri, mohon maaf sekali memotong. Ini ada pesanan ya, maksud kami ada informasi ya terkait apa namanya surat edaran ya, ini wajib diketahui. Ini ada surat edaran Menteri PANRB bagi ASN dalam penggunaan medsos gitu ya. Jadi surat edaran ini pada tanggal 21 Mei 2018 ya telah ditandatangani nomor 137 tahun 2018 tentang penyebaran informasi melalui media sosial bagi aparatur sipil negara. Nah, ini ditujukan kepada Menteri, Kabinet Kerja, dan jajarannya hingga Bupati dan Wali Kota. Jadi intinya adalah bagaimana dalam kita berinteraksi di sosial media ini memegang teguh ideologi Pancasila dari ketuhanan hingga keadilan sosial, dan tentunya dalam spesifik terkait hoax dan seterusnya persatuan Indonesia ini harus dijunjung penuh gitu. Itu demikian Pak Heri terkait surat edarannya. ya, terima kasih menguatkan ya untuk menjawab tadi. Please deh ASN jangan neko-neko lah mengisi medsosnya ya, karena ketat sekali ya aturannya ya. Sebagai ASN, tidak saja ASN tapi juga keluarganya diingatkan ya, jangan sampai kebablasan dalam berekspresi ya. Dampaknya tidak saja pada Anda tapi juga instansinya. Ini temanya tentang meningkatkan kecakapan, tapi supaya giliran yang menjawab Pak Gatot karena dia minta dijawab, disebutkan, bukan minta disebutkan Pak Gatot. Dari Muhammad Ikhtifar Satya Laksana, ya, dia seorang calon auditor di Inspektorat di Bondowoso, ya. Nah, dia terbiasa atau sudah familiar membuat kuesioner melalui platform di Google Form. Tapi menurutnya pilihan-pilihan yang ada di platform itu sangat terbatas. Nah, dia bertanya, ada nggak platform yang bisa direkomendasikan dalam membuat kuesioner digital yang lebih variatif gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya dia. Dan bagaimana tips dan trik dalam membuat kuesioner digital yang menarik dan mudah dipahami. Dari Pak Satya Laksana, seorang calon auditor di Bondowoso. Silakan. Terima kasih ya atas pertanyaannya, baik sekali. Memang saya juga sering ya membuat beragam survei, ya survei-survei sederhana seperti respon terhadap pelatihan dan hal-hal terkait hal itu ya, dan salah satunya dengan menggunakan Google Form. Nah, namun untuk opsi-opsi yang lebih canggih lagi ataupun mungkin lebih sederhana lagi, beberapa aplikasi bisa saya rekomendasikan ya. Salah satunya adalah Survei Monkey. Jadi mohon maaf ini menyebutkannya ya, namanya survei monyet gitu ya, atau monyet survei ya. Mungkin karena maskotnya ini simpanse atau sejenisnya gitu ya, bentuknya seperti itu. Jadi bisa diketikkan ya, mungkin saya bisa bantu ketik di kolom komentar. Ini kolom komentar saya live ya, kalau untuk everyone ya rekan-rekan.
surveymonkey.com ya. Atau atau bisa juga coba Typeform ya, typeform.com. Sudah ditetek di Ya, chat ya, ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, itu bisa dicoba dua tools tersebut untuk alternatif lain ya, ketika Google Forms dipersepsikan kurang adaptif lah terhadap kebutuhan dari kita gitu, ketika ingin membuat survei. Demikian Pak Heri. Ya, terima kasih. Ya, ini petunjuk praktis sekaligus konsultasi gitu ya. Ya, enggak apa-apa literasi karena antusiasme. Baik, kita di penghujung acara seperti yang disampaikan di awal, dari sekian penanya ini ada 2 yang dipilih ya untuk mendapatkan kenang-kenangan ya dari panitia. Caranya sederhana, nanti saya sebutkan nomor kontak WA-nya ya, panitia Mas Dwima. Kemudian Anda yang saya sebutkan yang beruntung bisa menghubunginya ya. Siapakah yang beruntung itu ada 2 ya. Yang pertama saya diberi amanah membaca ya, karena ada satu penanya yang penanyanya sampai 6 ya. Kita mengapresiasi keingintahuannya. Yang pertama yang mendapatkan gift dari panitia adalah Nur Helan ya. Nur Helan. Ya. Mas Nur Helan nanti kontak ke nomor 0856 4079 0081 ya. Setengah jam dari sekarang ya. Kalau lebih dari itu hangus ya, panitianya sudah tutup. 0856 4079 0081 Norela. Kemudian yang beruntung kedua yang mendapatkan gift kenang-kenangan dari panitia adalah Firman Gunawan ya, Firman L Gunawan ya. Pertanyaannya tadi menarik, bagaimana era digital tapi juga selalu ingat budaya asal kita ya. Itu merepresentasikan kondisi sekarang ya. Nah, kita di penghujung acara, saya minta closing statement singkat ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Gatot, silakan memberikan closing statement. Ya, terima kasih Pak Heri. Untuk penutup ya, satu kalimat yang ingin saya sampaikan ya, kalimat yang selalu menginspirasi saya ketika mempelajari atau beradaptasi dengan dunia digital, kurang lebih sama seperti yang tadi disebutkan, yakni transformasi digital itu inevitable atau tidak bisa kita elakkan lagi. Hanya masalah waktu saja bagaimana kita kemudian kehidupan kita ini bertransformasi secara keseluruhan ya, berintegrasi dengan dunia digital. Nah, tentu di sini ada competitiveness gitu, ada sisi kompetitif di sini ya, kompetisi. Sehingga siapa yang lebih cepat ya terbuka, siapa yang lebih mampu adaptif gitu terhadap perubahan ini, maka merekalah yang mampu bertahan gitu. Nah, tentu kita dari sisi sebagai personal ya, sebagai insan-insan produktif gitu di personal maupun lembaganya masing-masing. Nah, tentu ingin agar sense of survival ini atau kesadaran diri untuk kemudian bisa survive di dunia digital ini dapat terwujud ya, karena kemampuan organisasi adalah gabungan dari kemampuan kolektif personil-personil yang ada di dalamnya, sehingga kita jangan lagi melihat sebuah perubahan ini sebagai hanya sekedar sebagai sesuatu yang sulit ya. Kita juga perlu melihat kesulitan ini sebagai sesuatu yang wajar ketika ada dalam payung belajar. Mana ada sih pembelajaran yang sekali dipelajari langsung mudah kita pahami, yang sudah kita pahami saja masih ada tingkat kesulitan dalam mempraktekkan
gitu. Nah, artinya kesulitan ini akan selalu ada, namun jangan dipandang bahwa kesulitan ini equals atau sama dengan tidak mungkin. Itu dua hal yang berbeda. Artinya sulit adalah sebuah kondisi di mana kita sudah memulai sebuah proses pembelajaran. Dan seharusnya kita bersyukur ketika ada perasaan-perasaan sulit, ada tantangan, dan seterusnya. Disitulah justru diri-diri kita ditempa untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, terkait etika dan budaya, pemikiran seperti ini ya harapannya menjadi inspirasi bagi kita sehingga dari sisi etik, dari sisi budaya, hal-hal yang tadi sudah disampaikan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang sulit, namun sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang baik di masa depan dalam rangka menyongsong era transformasi digital. Demikian, terima kasih Pak Heri. Dan mohon maaf ya atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Katat. Nah, di penghujung acara, para sobat ASN, COVID menimbulkan new normal baru, yaitu protokol kesehatan. Nah, sekarang era baru juga muncul. Era baru, kebiasaan baru, yaitu era digital. Kebiasaan baru, era digital membutuhkan 4 pilar kompetensi yang diperlukan oleh ASN. Ya. 1, cakap di dalam melaksanakan tugas-tugas secara digital, mampu menjalankan digital secara etik dan berbudaya, dan yang keempat adalah menjaga keamanan digital kita. Itulah era baru, era digital, era protokol 4 literasi digital. Demikian salam literasi digital. Demikian saya memandu acara, memoderasi acara, mohon maaf apabila ada yang tidak pas. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.